Pemirsa, beberapa hari belakangan ini pernyataan kontroversi datang dari anak kedua mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Pipik Dian Irawati, Abizar Al-Ghifari. Belum reda ucapannya yang ingin meninggal muda karena mengalami tekanan batin lantaran namanya selalu dibanding-bandingkan oleh nama mendiang ayahnya, Abizar kembali membuat kehebohan. Kali ini terkait pernyataannya yang berniat pindah dari Indonesia dan menetap di luar negeri. Kendati belum menyebut negara yang hendak ia tuju, keputusan tersebut ia ucapkan lantaran dirinya selalu dibanding-bandingkan dengan gaya ayahnya. Gimana ya? Sekali lagi, dari kemarin gue sempat bilang ini di kontennya Onet. Gue bilang di saat gue memulai argumentasi gue, orang-orang nggak bakal ada yang suka karena mereka punya ekspektasi lebih terhadap gue gitu loh. Karena mereka pengen gue seperti bokap. Dan kenapa gue bisa bilang kalau gue pengen bawa nyokap ke luar negeri, tinggal di luar, karena gue di Indonesia tuh nggak sehat gitu loh. Contoh permasalahan politik aja udah nggak sehat gitu loh bagi gue, apalagi politik yang bersangkut pautan dengan agama, dan gue nggak suka. Menurut gue ya udah, kita harus bedain politik agama. That's why gue pengen bawa nyokap gue, ya udah mending kita cabut aja ke Malaysia deh, yang gue rasa bisa lebih tenang hidupnya di sana gitu. Tak hanya itu, netizen dengan segala ocehannya yang khas yang selalu ikut campur dalam kehidupan selebriti dan serba tahu juga menjadi pertimbangan Abizar untuk memutuskan pindah dari Indonesia. Ya, selain membandingkan Abizar dengan mendiang ayahnya, netizen juga selalu mencibir gaya dandanan dirinya yang selalu berpenampilan nyentrik. Selain itu, netizen juga berkomentar kalau gaya dan penampilan adik Adiba Kanza Az-Zahra itu seperti bukan anak seorang ulama yang berbanding jauh dengan citra mendiang ayahnya yang seorang pendakwah. Kendati demikian, Abizar mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia mengaku tidak tahan tinggal di lingkungan di Indonesia karena kebiasaan buruk masyarakat Indonesia. Namun ia mengkhawatirkan kondisi ibunya yang bisa mendapat perlakuan buruk karena gaya berpakaian yang dikenakannya saat ini. Atas dasar itulah ia berencana memboyong keluarganya menetap di luar negeri supaya mendapat ketenangan hidup. Lantas seperti apa reaksi ibunda Abizar, Pipik Dian Irawati atau yang akrab disapa Umi Pipik? Gak ada omongan itu juga. Mungkin di podcast saya pernah lihat di podcastnya, enggak lah. Mungkin dia kalau habis nikah kali dia pengen banget tinggal di luar negeri karena kan tipe-tipe dia itu pengen cari istri yang apa ya, yang model-model kayak apa sih, ada bule-bulenya gitulah gitu, Uzbekistan gitu-gitu deh gitu. Nanti pengen aku mau ke luar negeri kalau udah nikah gitu, bercanda-bercandanya aja. Kalau saat ini dia lebih sering ngobrolin soal rumah sih. Dia selalu kirimin foto-foto saya rumah. Saya bilang maksudnya dia mau buat beli buat masa depan dia gitu. Terus mau ngeboyong saya enggak, saya bilang mau bisa sama adik-adiknya aja, udah tuh buat kamu masa depan kamu. Saya bilang ya udah. Tidak hanya soal penampilan dan gaya berpakaian yang ditunjukkan pemuda berusia 24 tahun itu yang menjadi perguncingan netizen. Videonya saat ia membawa binatang anjing saat di blue carpet peluncuran film barunya bahkan tidak luput dari hujatan warganet. Gini, kadang ya memang dia keselnya dia selalu dikait-kaitkan. Padahal kan kalau dia ngelihat ya ayahnya juga dulunya seperti apa sih masa mudanya. Cuma kan akhirnya tetap kalau di dalam dirinya ada benteng agama yang kuat dari orang tuanya, dia akan bisa tahu gitu mana yang harus dia lakukan, mana yang enggak. Ya emang dia pernah kadang kan kalau pas dia menanggapi netizen yang mungkin memang berkomentar yang tidak baik, terus kadang namanya anak-anak ya, anak remaja, dia masih emosi. Akhirnya dia bilang sama saya, terus di grup saya bahas nggak boleh kayak gitu. Kita nggak bisa nyenengin semua orang gitu, tetapi kita bisa nyenengin diri kita sendiri dengan apa yang kita perbuat itu baik gitu. Dan kan orang lain juga nggak bisa tahu 24 jamnya kamu. Jangan dilihat dia anaknya Ustadz gitu. Namanya anak muda kan pasti enggak. Saya nggak pernah melarang anak saya berpakaian apapun karena kita jangan pernah melihat dari sisi pakaiannya aja, ya kan? Kalau kita nggak lihat bagaimana dia hari-harinya, kayak saya aja lah gitu. Dulu saya nggak pernah seperti ini gitu, ya kan? Dulunya seperti apa gitu. Tapi kan biasanya kan kita suka ngikutin fashion gitu, namanya anak muda. Tapi kalau udah paham, kita udah ngerasa punya nyaman gitu ya, Allah akan kasih hidayah dengan kita akhirnya berpakaian yang, dan menurut saya anak saya pakaiannya wajar-wajar saya sih menurut saya gitu.
Sebelumnya dalam saat menjadi bintang tamu sebuah acara podcast yang dipandu Onadio Leonardo, Abizar juga mengumbar pernyataan yang membuat heboh jagat hiburan tanah air. Hal itu terkait keinginannya untuk meninggal dalam usia muda untuk mencapai kedamaian. Gue pun berharap kalau misalnya gue bisa mati cepat, gue pengen mati cepat aja. Seberat itu, gue kayak capek aja gitu loh. Gue anak yang masih di bawah 15 tahun pada saat itu, dan gue nggak tahu gimana rasanya, gimana cara menghadapi semuanya, karena bokap gue pun juga jarang di rumah gitu. Sekali ke rumah ya datang malam, subuh udah cabut lagi buat ceramah sana sini, dan gue nggak tahu cara ngerespon itu semua. Gitu. Dia orangnya asik-asik aja, nggak ada dia depresi. Kalau di rumah juga nggak ada. Anak saya masih punya iman kali, di rumah juga masih sholat, masih ini. Biasa itu, mah kan namanya anak-anak dia pengen kadang kan orang nggak ada yang tahu. Itu di rumah kayak gimana. Tapi saya yang paling tahu anak saya, nggak kayak gitu. Semenjak ayahnya mendiang Jeffrey Al-Bukhari meninggal dunia, warganet selalu menggadang-gadang Abizar sebagai pengganti sosok ayahnya. Namun realita berkata lain, ia kini justru menekuni dunia akting yang berbeda dengan jalan yang diambil mendiang ayahnya sebagai pendakwah dan berbeda dengan ekspektasi warganet. Terjunnya Abizar ke dunia layar lebar semata juga untuk membantu perekonomian keluarga. Lantas benarkah Umi Pipik merestui karir yang ditekuni putranya tersebut? Di saat gue memutuskan diri gue untuk berhenti dari sekolah, itu kan karena perekonomian gitu, dan gue nggak mau munafik, emang gue mencari duit juga di sini. Dan gue juga ngerasa bahwa oke, kalau misalnya gue nggak ngambil ini, itu sama aja nutup peluang gue untuk ngasih nafkah ke keluarga gue gitu. Dan akhirnya gue ngambil ini ya untuk mencari nafkah buat keluarga gue, dan di luar itu juga gue pengen mencoba untuk masuk ke dunia industri. Ya disyukuri kalau memang di situ jadi berkah buat dia. Kan orang tua kan hanya bisa mensupport dan mendoakan. Buat saya sama almarhum sih nggak pernah maksa anak-anak mau ngikutin kita. Yang terpenting saya sama almarhum selalu menekankan dari kecil sama anak-anak, mau jadi apapun kamu, mau jadi dokter, mau jadi penyanyi, mau jadi pilot, jadilah profesi kamu itu tetap menjadi orang yang soleh, yang baik, gak ninggalin sholat, mau jadi apapun, jadi pilot yang soleh, jadi dokter yang soleh, kan gitu, jadi pemain sinetron yang soleh, pemain film yang soleh gitu, gak ninggalin sholat maksudnya.